Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Nuryanti dengan nomor induk mahasiswa 250201020497 dari program studi manajemen Universitas Siber Asia. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah metode penelitian manajemen dengan tugas telaah kritis terhadap dua tugas akhir mahasiswa, yaitu satu penelitian yang menggunakan metode regresi linear berganda dan satu penelitian lain yang menggunakan metode structural equation modeling atau SMPLS. Slide yang kedua, agenda presentasi. Presentasi ini akan saya bagi menjadi 5 bagian utama. Yang pertama, saya akan menjelaskan identitas dan alasan pemilihan kedua tugas akhir. Yang kedua, temuan kritik terhadap penelitian regresi linear berganda. Yang ketiga, temuan kritis terhadap penelitian SMPLS. Keempat, perbandingan kualitas metodologi dari kedua penelitian tersebut. Dan terakhir, kesimpulan review beserta pembelajaran metodologis yang dapat diambil. Bagian yang pertama, identitas dan alasan pemilihan. Slide 3 dan slide 4. Slide 3, dua tugas akhir yang direview. Tugas akhir pertama berjudul Pengaruh Fokus pada Pelanggan dan Perbaikan secara Berkelanjutan terhadap Kualitas Layanan Perpajakan di KPP Pertama Watampone. Ditulis oleh Budi Purwanto dari Konsentrasi Manajemen Operasional menggunakan metode regresi linear berganda dengan pendekatan kuantitatif dan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Diterbitkan pada Februari 2026. Tugas akhir kedua berjudul Analisis Pengaruh Literasi Keuangan, Persepsi Resiko, dan Toleransi Resiko terhadap Keputusan Interpretasi Generasi Z. Ditulis oleh Ade Triana Delima M dari Konsentrasi Manajemen Keuangan menggunakan metode SMPLS dengan jumlah sampai 91 responden. Juga diterbitkan pada Februari 2026. Kedua tugas akhir ini saya pilih karena telah memenuhi seluruh kriteria yang disyaratkan, yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kuesioner berasal dari konsentrasi manajemen yang berbeda dan diterbitkan pada tahun 2026. Slide keempat, kerangka kritik 20 aspek penilaian. Setiap tugas akhir saya telah menggunakan 20 aspek penilaian yang mencakup mulai dari ketepatan judul, kekuatan latar belakang dan fenomena, kesenjangan penelitian, ketepatan teori dan hipotesis, operasionalisasi variabel, kualitas instrumen, uji validitas dan reliabilitas, hingga ditempatkan interpretasi hasil dan kesimpulan kritik dilakukan mulai dari bab 1 sampai bab 5 pada masing-masing tugas akhir. Dan setiap penelitian berhasil saya temukan 21 temuan kritik, yang berarti telah melebihi ketentuan minimal 20 temuan yang disyaratkan. Bagian 2, temuan kritik regresi linear berganda, soal nomor 1. Slide 5, temuan kritik TA1, bab 1 latar belakang. Pada bab 1 tugas akhir pertama, saya menemukan 4 kelemahan utama. Yang pertama, penulis mencantumkan angka kontribusi penerimaan pajak terhadap APBN sebesar lebih dari 82%, namun angka penting ini tidak disertai rujukan sumber yang jelas dan dapat ditelusuri sehingga menurunkan kredibilitas data yang disajikan. Yang kedua, terdapat kontradiksi pada search GAP di mana penulis menyatakan seluruh penelitian terdahulu berasal dari sektor swasta. Padahal pada paragraf lain penulis sendiri mengutip penelitian yang dilakukan di organisasi publik, yaitu KPPBC Bandung. Yang ketiga, hubungan sebab akibat antara tingkat kebutuhan formal wajib pajak dengan capaian target penerimaan dijadikan premis utama masalah penelitian. Padahal belum didukung data yang secara langsung menghubungkan dua variabel tersebut. Dan yang keempat, terjadi inkonsistensi batasan masalah di mana bab 1 menyebutkan pegawai sebagai bagian dari objek penelitian, namun pada bab 3 mengenai populasi dan sampel cakupan hanya mencakup wajib pajak saja. Slide ke-6, temuan
kritik TA1 bab 3 dan bab 4. Metode hasil pembahasan. Pada bagian metode dan hasil temuan paling serius adalah adanya indikasi kesalahan interpretasi statistik. Uji normalitas menunjukkan nilai signifikan 0,000 yang seharusnya berarti data tidak berdistribusi normal. Namun pada teks pembahasan justru disimpulkan sebaliknya. Selain itu, uji heteroskedastisitas dengan metode Glaser menyimpulkan terjadinya gejala heteroskedastisitas, namun interpretasinya visual terhadap grafik Charles plot pada paragraf berikutnya justru menyimpulkan hal yang bertentangan tanpa menjelaskan mengapa kedua hasil ini berbeda. Temuan yang paling mengkhawatirkan adalah indikasi salah salin output SPS, di mana 3 tabel yang seharusnya menampilkan hasil pengujian berbeda, yaitu uji heteroskedastisitas, uji kelayakan modal, dan uji hipotesis utama ternyata memiliki nilai yang identik satu sama lain. Ditambah lagi terdapat 4 kesalahan aritmatika sederhana seperti 44% dari 100 responden yang disebut sebagai 40 orang. Pada bab 5, tugas akhir pertama, saya menemukan 3 kelemahan lanjutan. Yang pertama, kesimpulan disampaikan dengan nada terlalu percaya diri, menyatakan seluruh hipotesis diterima dan terbukti secara empiris tanpa sedikit pun menyinggung kontradiksi hasil uji heteroskedastisitas maupun kejanggalan output regresi yang telah teridentifikasi sebelum di bab 4. Yang kedua, di bab 5 tidak memuat subbab keterbatasan penelitian secara eksplisit. Keterbatasan hanya tersisir sepintas di dalam kalimat sasaran sehingga pembaca tidak memperoleh gambaran menyeluruh mengenai batas validitas penelitian ini. Dan yang ketiga, terdapat inkonsistensi nada antara bagian saran yang merekomendasikan keperluasan objek penelitian seolah mengakui keterbatasan generalisasi dengan bagaimana manfaat penelitian yang justru menyampaikan klaim implikasi kebijakan yang lebih luas. Ketidaksesuaian ini berpotensi menyesatkan pembacaan mengenai cakupan generasi temuan yang sebenarnya. Bagian ketiga, temuan kritik sampel S soal 2. Slide ke-7, temuan kritik TA2 bab 1 sampai bab 3, fenomena, teori, dan hipotesis. Pada tugas akhir kedua, landasan teori menggunakan 2 grid teori sekaligus, yaitu teori keuangan klasik dan teori keuangan behavioral. Namun tidak dijelaskan hierarki atau keterkaitan konseptual antara keduanya, sehingga menimbulkan ambiguitas paradigmatik. Dasar teori untuk variabel toleransi resiko juga jauh lebih dangkal dibandingkan 2 variabel lainnya, dan hal ini sejalan dengan hasil pengujian hipotesis ketiga yang ternyata tidak signifikan. Instrumen pengukuran yang digunakan juga diadaptasi dari studi replikasi berlapis, bukan diambil langsung dari instrumen psikometrik aslinya. Dan yang terakhir, hipotesis keempat dirumuskan sebagai pengujian moderasi, padahal secara teknis prosedur sampel S yang digunakan tidak dirancang untuk menguji efek tersebut secara formal. Slide ke-8, temuan kritikan TA2 bab 3 dan bab 4. Evaluasi outer dan inner model. Pada evaluasi model ditemukan bahwa nilai prediktif relatif atau Q kuadrat sama sekali tidak dihitung maupun dilaporkan, padahal ini diperlukan kaidah wajib yang disyaratkan dalam pedoman yang dikutip sendiri oleh penulis. Nilai HTMT yang dilaporkan sebesar 0,816 juga sudah cukup mendekati ambang batas konservatif sebesar 0,85. Namun, kedekatan nilai ini tidak dibahas maupun didiskusikan oleh penulis, sehingga beresiko mengabaikan potensi masalah validitas diskriminan. Dari sisi sampel, jumlah responden hanya 91 orang dengan 81% di antara berprofesi sebagai aparatur sipil negara, sehingga berpotensi menimbulkan bias representativeness terhadap populasi generasi Z secara umum.
Dan seperti pada temuan sebelumnya, prosedur pengujian hipotesis keempat juga tidak memiliki dasar statistik normal yang setara dengan hipotesis pertama hingga ketiga. Pada bab 5, tugas akhir kedua, seluruh poin simpulan menyatakan generalisasi penuh, misalnya bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan investasi generasi Z, tanpa satupun kalimat pembatasan terkait karakteristik sampel yang didominasi ASN. Resiko overgeneralization ini tinggi karena pembaca dapat keliru menganggap temuan ini representatif sebagai generasi Z Indonesia secara nasional. Selain itu, saran penelitian lanjutkan yang memberikan sifat generik seperti penambahan variabel lain atau menggunakan metode campuran tanpa terhubung langsung dengan kelemahan metodologis spesifik yang sesungguhnya temukan dalam penelitian ini sendiri. Dan seperti pada tugas akhir pertama, seluruh bab 5 di sini juga hanya terdiri dari simulatan dan saran tanpa subbab eksplisit. Keterbatasan penelitian sehingga transparansi ilmiah dan kejujuran metodologis laporan menjadi berkurang. Bukti dan solusi TA1. Untuk setiap temuan tersebut, saya memberikan seluruh konkret data tanpa sitasi, perlu dilengkapi sumber primer dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Kesalahan interpretasi normalitas dan heterosidastisitas perlu ditinjau ulang sesuai kriteria yang telah ditetapkan sendiri oleh penulis. Sementara itu, untuk indikasi salah salin output SPS, solusi yang paling tepat adalah menjalankan ulang seluruh analisis regresi secara terpisah dan independen, serta menerapkan pemeriksaan validasi data sebelum laporan difinalisasi. Solusi yang saya rekomendasikan antara lain menempatkan satu grid teori utama secara eksplisit, menelusuri dan mencantumkan instrumen psikometrik asli, melaporkan nilai Q kuadrat sesuai pedoman PLSM, mendiskusikan implikasi validitas diskriminasi secara terbuka, serta memperluas keragaman profesi responden pada penelitian lanjutan agar hasil lebih representatif. Bagian 4. Perbandingan kualitas metodologis. Perbandingan kualitas metodologis jika dibandingkan kedua tugas akhir ini memiliki pola kelemahan yang cukup mirip pada 6 aspek metodologis utama. Pada aspek latar belakang dan search GAP, keduanya sama-sama lemah dalam hal verifikasi sumber. Pada aspek prosedur statistik, tugas akhir pertama memiliki pelanggaran yang lebih fatal karena indikasi selain output, sementara tugas akhir kedua tidak melaporkan nilai Q kuadrat. Pada aspek validitas instrumen dan kedalaman pembahasan, keduanya sama-sama menunjukkan kelemahan, termasuk kecenderungan overclaiming atau menyimpulkan secara berlebihan pada bagian akhir. Dan yang paling mencolok, kedua tugas akhir ini sama-sama tidak menyediakan subbab keterbatasan penelitian secara eksplisit. Bagian 5, kesimpulan dan penutup. Kesimpulannya, berdasarkan telaah kritis ini, saya menyimpulkan bahwa kedua tugas akhir secara umum telah memenuhi syarat formal sebagai karya ilmiah kuantitatif. Namun keduanya menunjukkan 4 pola kelemahan metodologis yang berulang. Yang pertama, inkonsistensi antar bab. Kedua, overclaiming pada kesimpulan yang tidak beroperasional dengan kekuatan bukti empiris. Ketiga, ketiadaan subbab, keterbatasan penelitian yang eksplisit. Dan yang keempat, kelemahan dalam keterpenelusuran sumber, baik berupa citasi yang tidak konsisten maupun instrumen yang diadaptasi berlapis. Sebagai pembelajaran metodologis ke depan, setiap output statistik sebaliknya diperiksa ulang sebelum dilaporkan. Generalisasi hasil penelitian perlu dibatasi sesuai karakteristik sampel yang sebenarnya dan
pengakuan terhadap keterbatasan penelitian seharusnya dipandang sebagai bagian integral dan integritas ilmiah, bukan sekedar formalitas administratif. Penutup, demikian presentasi telah kritis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya Ibu Silvana dan seluruh pihak yang telah menyaksikan video ini. Saya Ani Nuryanti, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.